Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurin Nurika Azhar, nomor 6 dari kelas 11 IPA 5. Di sini kami akan mepresentasikan atau menceritakan tentang perjuangan rakyat Semarang. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia terus menyebar ke penjuru tanah air. Pemindahan kekuasaan dari pendudukan Jepang ke Indonesia harus dilakukan. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, sekitar pukul 1 siang WIB dikumandangkan melalui radio tentang sebuah pernyataan dan perintah pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia. Hal tersebut semakin membakar semangat para pemuda di Semarang dan sekitarnya untuk melakukan perebutan kekuasaan. Perkenalkan, saya Citra Rizkita Dwi Ayudya, kelas 11 MIPA 5, absen 9. Wongsonegoro selaku pemimpin pemerintahan di Semarang mengeluarkan pernyataan atau perintah sebagai berikut. Berdasarkan atas pengumuman PPKI dan Komite Indonesia di Jakarta, maka dengan ini kami atas nama rakyat Indonesia mengumumkan sementara aturan-aturan pemerintah untuk menjaga keamanan umum di daerah Semarang. Yang pertama, mulai hari ini tanggal 19 Agustus 1945 jam 13.00 pemerintahan RI untuk daerah Semarang mulai berlaku. Nomor 2, terhadap segala perbuatan yang menentang pemerintahan RI akan diambil tindakan yang keras. Nomor 3, senjata api kecuali yang di tangan mereka yang berhak memakainya harus diserahkan kepada polisi. Nomor 4, hanya bendera merah putih yang boleh berkibar. Nomor 5, segala perbuatan yang mengganggu ketentraman dan kesejahteraan umum akan ditindak keras. Dan nomor 6, selanjutnya, semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaannya masing-masing sehari-hari sebagaimana biasanya. Semarang, 19 Agustus 1945, Kepala Pemerintahan RI Daerah Semarang, Wongsonegoro. Perkenalkan, nama saya Delia Salsabila, kelas 11 MIPA 5, nomor absen 10. Jepang menghiraukan seruan pemerintah Semarang. Pada tanggal 7 Oktober 1945, ribuan pemuda mengerumuni tangsi tentara Jepang Gedobutai di Jatingaleh. Sementara para pemimpin mereka sedang berunding membahas mengenai penyerahan senjata. Perundingan tersendat-sendat, tapi sudah disepakati penyerahan senjata secara bertahap. Ketegangan masih berlanjut. Pada tanggal 14 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh pemuda ke penjara Bulu Semarang. Dalam perjalanannya, ada tawanan yang berhasil melarikan diri dan meminta perlindungan kepada batalion Gedobutai. Tanpa menunggu perintah, para pemuda menyerang dan melakukan perebutan senjata. Pertempuran sengit ini dikenal dengan pertempuran 5 hari Semarang. Perkenalkan, nama saya Azhara Ditya Kansa, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 5. Tanggal 14 Oktober 1945, pada petang harinya, petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air minum di Wungkal diserang oleh tentara Jepang. Kemudian di Jalan Peterongan terdengar kabar bahwa persediaan air ledeng di Candim telah diracuni oleh Jepang. Oleh karena itu, rakyat Semarang gelisah. Dr. Karyadi, Kepala Lab Dinas Purusara Semarang, ingin mengecek persediaan air, namun beliau dibunuh oleh tentara Jepang. Hal ini membuat sengit perlawanan antara golongan muda dan tentara Jepang. Pada akhirnya, golongan muda menangkap Mayor Jenderal Nakamura di kediamannya di Magelang. Karena tokoh Jepang ini ditangkap oleh pemuda, hal ini membuat Jepang semakin panas. Sehingga pada hari 2 dan 3, Jepang ingin sekali merebut Semarang kembali.
Pada tanggal 17 Oktober 1945 tercapai perundingan mengenai gencatan senjata yang diadakan di Candi Baru. Tanggal 18 Oktober 1945, Jepang berhasil mematahkan berbagai serangan dari pihak para pemuda. Pada hari itu, utusan pemerintah pusat dari Jakarta datang untuk merundingkan keamanan dan perdamaian di kota Semarang. Tokoh yang hadir dari Jakarta yaitu ada Kasman, Singodimedjo, dan Sartono. Sedangkan pihak Jepang yang hadir ada Jenderal Nakamura. Jenderal Nakamura mengancam akan mengebom Semarang apabila para pemuda tidak menyerahkan senjatanya kepada pihak Jepang paling lambat 19 Oktober pukul 10 pagi dan dengan terpaksa disetujui oleh Wongsonegoro. Pada tanggal 19 Oktober 1945 di pagi hari, belum ada tanda-tanda para pemuda akan menyerahkan senjatanya kepada pihak Jepang. Sementara Jepang sudah bersiap-siap akan membunuh hanguskan kota Semarang. Tiba-tiba pada pukul 7.45 ada berita bahwa tentara sekutu telah mendarat di pelabuhan kota Semarang dengan menumpangi kapal HMS Glenry yang terdiri dari pasukan Inggris dan tentara Gurkha yang bertugas untuk meluncuti para tentara Jepang. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di kota Semarang, dibangunnya sebuah monumen terkenal bernama Tugu Muda. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan peperangan Semarang.